diberi kesehatan untuk melaksanakan video conference ini di era COVID-19. Jadi kita masih tetap bekerja meskipun dengan kondisi yang situasi yang saat ini sedang berlangsung. Dan sengaja barangkali ini hanya satu, jadi sesuai dengan tuntutan organisasi kita IPINDO, jadi ada pengembangan profesi dan keilmuan. Alhamdulillah situasi ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dengan pengembangan profesi ini kita coba dengan menghadirkan beberapa pakar, dan pada saat ini kita juga telah menghadirkan Ibu Gus Malina. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, ini seorang pakar tentu saja. Kami ke belakang, Bu, barangkali berjumpa dulu 2003, barangkali Ibu ingat, ke waktu kunjungan ke Kadungora, Bu, ya? Kadungora Garut. Halo, Ibu. Ya, halo. Ya, dulu Ibu pernah mendatangi kelompok kami pada saat uji coba Orgadek, Bu. Masih ingat, Bu? Orgadek, orang kompos. Masih. Oh iya, Ya, terima sekarang... kasih. Itu. Jadi dulu kita bertemu 2003. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Sesuai dengan pandangan kemarin waktu Pak Bukapus, jadi sinergitas 3 dimensi ini, 3 pilar antara peneliti dan penyuluh untuk segera kita bangun, kita kuatkan. Sebab kami penyuluh nantiasa menunggu hasil-hasil dari litbang penelitian kalau dulu, kalau sekarang mungkin P3HH ya. Dan itu mungkin transfer teknologinya ada Widya Iswara, pilar yang kedua, kemudian pilar yang ketiga penyuluh. Sinergitas segitiga ini dicoba dikembangkan, dan alhamdulillah atas inisiatif IPINDO barangkali lewat Mitra Bu Lilis berhasil menghadirkan Ibu, dan sekali lagi kami sangat mengaturkan terima kasih atas kesediaan Ibu bergabung dengan kami para penyuluh, sehingga apa yang menjadi harapan 3 pilar itu kita coba dibangun. Dan alhamdulillah kita juga pada saat ini temanya masih sekitar COVID, bagaimana sumbangan penelitian hasil karya dari Litbang ini bisa diimplementasikan dalam rangka COVID ini. Jadi jadi kita bangun hal-hal seperti itu barangkali dari kami sebagai pengantar, sehingga mudah-mudahan situasi ini bisa berkembang, peneliti bisa mencari inovasi-inovasi baru, penyuluh bisa mengimplementasikan, menjembatani, mentransfer teknologinya ke petani sebagai kelompok binaannya. Itu barangkali. Dan sementara kami kembalikan ke host. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Nema sudah memberikan pengantar. Saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Kepala Ketua IPINDO Jawa Barat dan jajarannya, ada Pak Sekretaris dan yang lainnya. Kemudian tentunya yang terhormat Ibu Ismailina yang hari ini alhamdulillah sudah berkenan hadir bersama kita. Boleh thumb up buat beliau, Bapak Ibu kasih reaction thumb up buat beliau. Silahkan, terima kasih Ibu Gus Mailina, juga Bu Risma Riyati, seorang yang begitu inovatif. Beliau adalah ketua dari KTH Dewi Sri. Dan ada kebahagiaan juga hari ini ada tamu dari Madiun, Bu Endah. Selamat datang Bu Endah, suaranya saya mute, saya tidak bisa on-kan di sini, boleh bersuara Bu Endah, di-on-kan mic-nya. Selamat datang, ini rekan kita dari Jawa Timur yang atas izin Pak Sekretaris tadi kita boleh izin bersama kita di sini. Baik Ibu, kita akan mulai ngobrol-ngobrol. Teman-teman udah pasang banyak pertanyaan, tapi ini sementara saya mute dulu, biar dari saya dulu pertanyaannya. Ibu, ada hal yang ingin saya tahu.
saya pernah baca sebuah publikasi yang katanya untuk cuka kayu atau asap cair ini 1% saja itu sudah bisa disandingkan itu mensubstitusi alkohol yang 70%. Nah, sekarang saya ingin tahu langsung dari Ibu sebagai penelitinya, apakah betul Bu statement itu? Ibu, nah, terima kasih. Bisa didengar ya Bu ya? Dengar baik, bagus Ibu. Ya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Dewi Jabar ini yang telah mengundang saya di acara ini, di acara meeting ini. Ya, apalagi memang suasananya memang pas ya, dan asap cair untuk mencegah COVID-19. Jadi sebetulnya memang ya hasil penelitian yang sudah kami lakukan, baik itu yang di maupun yang jika kita bandingkan dengan yang dari luar, misalnya kebanyakan itu dari Jepang, itu memang 1% penggunaan kayu air yang crude ini itu bisa mengatasi hampir semua mikroorganisme. Jadi makanya kita menyebut asap cair atau cuka kayu ini adalah anti kuman. Jadi apapun penyebabnya yang disebabkan oleh kuman itu bisa kita atasi dengan cuka kayu. Nah, biasanya kita menggunakan cuka kayu. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir sekarang sudah tahu apa itu cuka kayu kan ya, asap cair, yaitu cairan yang dihasilkan hasil samping dari proses pembuatan arang. Jadi asapnya itu kita dinginkan, dari proses pendinginan asap yang timbul dari proses pembuatan arang itu akan berubah menjadi cairan. Itulah yang disebut dengan asap cair. Nah, ternyata asap cair ini banyak sekali manfaatnya gitu ya. Yang selama ini ya kita lebih fokus ke tanaman ya karena sifatnya itu dia bisa sebagai pupuk, walaupun sedikit dia mengandung NPK dan unsur mikro lainnya. Kemudian turunan dari asam asetat itu berfungsi sebagai hormon tumbuh. Kemudian dia juga mengandung fenol. Nah, fenol inilah yang bertindak sebagai pestisida alami. Jadi inilah yang berperan yang mengusir atau mematikan serangan hama dan penyakit. Nah, itulah yang kita sebut asap cair. Nah, berkembang dari penelitian tersebut ternyata banyak sekali manfaatnya buat manusia juga ternyata gitu. Jadi untuk beberapa penyakit kulit itu banyak sekali yang bisa disembuhkan oleh asap cair. Bahkan banyak kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menerima teknologi ini dikonsumsi sendiri malah gitu. Jadi ada misalnya dari Kabupaten Karo itu dia saring, kemudian dia minum katanya itu badannya jadi segar katanya gitu. Jadi sebagai minuman ya Bu, sebagai minuman. Ya, diminum tapi diencerkan, pengenceran ya. Jadi tidak crude, tidak langsung. Jadi diencerkan, dicampur dengan air hangat. Kemudian 1 sendok per gelas itu diminumkan gitu. Dan reaksinya kebanyakan gitu ya banyak lah, misalnya penyakit batuk, penyakit banyak bisa menyembuhkan beberapa keluhan dari penyakit gitu. Nah, berdasarkan dari situlah kita sejak ada wabah COVID ini, tentunya kita berpikir ke sana gitu ya. Jadi kita coba membuatlah gitu ya, ternyata berdasarkan hasil-hasil yang sudah kita peroleh, kita coba. Nah, sebetulnya kita sendiri sudah menerapkan itu ya, mengaplikasikan itu asap cair tapi dicampur dengan air saja, itu sebagai desinfektan di rumah sendiri gitu, bisa mengatasi berbagai serangga misalnya di kamar mandi atau di lingkungan rumah sendiri, di kandang ternak, itu kan sifatnya sebagai desinfektan gitu ya. Jadi untuk lingkungan sendiri. Nah, sekarang kita coba membuat desinfektan yang khusus untuk COVID ini gitu. Jadi sudah
kita sudah membuat sudah beberapa kali produksi. Pertama 2.000 liter, kemarin 2.000 liter lagi ada dari 2.000 liter itu ya dicampur sedikit karena memang banyak orang yang tidak akrab dengan bau asap yang timbul dari asap cair ini, sehingga kita berkreasi lah sedikit. Bapak teknisi, peneliti di kantor kita itu dicampur dengan sedikit minyak sereh. Jadi untuk menetralkan bau asap yang timbul. Itulah yang disemprotkan di kantor Jakarta, Manggala Wana Bakti itu sudah rutin beberapa kali, kemudian di kantor juga di Bogor, kemudian juga banyak kantor-kantor lain yang meminta karena memang kita menyediakan secara free, gratis. Siapa saja boleh datang ke kantor meminta, banyak kelompok masyarakat dari masjid, dari RT, dari RW, silakan mengambil gitu asal bawa tempatnya sendiri. Kemudian juga diaplikasikan di lingkungan keluarganya, lingkungan RT, RW, masjid dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah yang kita coba gitu. Kemudian pengganti substitusi etanol ini sebetulnya tidak perlu pakai etanol pun tidak apa-apa sebetulnya Bu ya, Bapak dan Ibu. Karena etanol ini di sini fungsinya hanya untuk memancarkan semprotannya itu gitu. Jadi melancarkan. Jadi sebetulnya dia tidak berfungsi untuk dalam hal apa-apa gitu. Jadi kalau nggak pakai etanol semprotannya itu nggak lancar gitu Bu. Nah, jadi itulah etanol di situ. Sebetulnya tidak pakai etanol tidak apa-apa gitu. Karena manfaat dari cuka kayu itu lebih baik daripada etanol sendiri gitu. Jadi misalnya untuk mengatasi untuk sterilisasi lah gitu ya. Sama kan itu. Jadi lebih baik daripada etanol sebetulnya, cuman etanolnya kelebihan kalau kita menyemprotkan itu sebarannya itu lebih merata dan halus, partikel halus gitu. Itulah penggunaan di situ gitu. Sebetulnya kalau untuk kita nggak pakai etanol Bu. Gitu ya. Sudah akrab dengan. Iya, betul. Nah, Ibu kalau untuk hand sanitizer ya, kita sekarang kan langka nih alkohol di pasaran. Tadi kan bisa dibilang bisa mensubstitusi ya, Bu. Alkohol 70% bisa disubstitusi dengan 1%. Itu kalau kita bikin sendiri nih penyuluh, karena kita kan juga ditugaskan ya, Bu, untuk bisa mencegah COVID ini di lapangan. Misalnya kita punya nih cuka kayu, boleh nggak kita bikin sendiri hand sanitizer dengan 1% itu dicampur dengan campuran lain seperti yang direkomendasikan oleh WHO misalnya, atau dari BPOM gitu, boleh nggak kalau kayak gitu? Boleh, Bu, boleh. Boleh ya, seperti Justru, itu ya? Boleh. KPH Lakitan sudah mengembangkan itu Bu sekarang karena di sana kan binaan kita yang cukup maju juga ya. Oh gitu? Mengembangkan. Ya, mereka juga sudah kembangkan dan komunikasi terus, minta saran terus lah gimana ininya gitu ya. Mereka sudah kembangkan kok. Belum Bu, silakan. Oh baik, seperti itu ya. Iya. Ya khawatirnya harus ada izin-izin gitu nggak ya Bu? Bisa langsung saja ya kita gunakan resep-resep standar internasional itu. Nanti saya bisa nanti rumusnya gitu. Oh baik Ibu, terima kasih. Kami akan sangat menunggu itu karena kami sangat membutuhkan di lapangan. Pak Nana, barangkali masih ada yang ingin diulas sedikit? Kita coba ingin mendalami dengan prospek cuka kayu saat ini. Jadi barangkali ada solusi-solusi yang lebih jauh. Nah, terus kemudian kalau menghilangkan karena cuka kayu sifatnya aromanya yang kurang disukai, barangkali ada hal-hal teknologi yang bisa untuk menarik nanti user atau pengguna supaya ketertarikan itu lebih ini lagi. Jadi bagaimana, apakah ada cara untuk menghilangkan aromanya itu sendiri sehingga mengubah aroma yang khas yang jadi wangi gitu Bu. Ya, barangkali itu Bu. Ya, betul Pak gitu. Ya sebetulnya bagi orang-orang yang baru pasti tidak suka gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah berkecimpung, kalau nggak bau itu sehari rasanya kangen gitu bau itu Pak. Ya, sudah terbiasa gitu ya. Dan ya sudah terbiasa jadi tidak ada masalah. Jadi caranya ya yang kita desinfektan yang kita produksi untuk Manggala sekarang ini
karena memang keluar dari lingkungan kita, mungkin orang banyak yang nggak suka bau asap cair, bau asapnya itu, ya kita campur dengan minyak sereh. Jadi kita netralisir gitu baunya gitu. Bisa juga dicampur dengan citrun gitu. Ada juga untuk hand sanitizer kita campur dengan citrun. Jadi baunya bau jeruk-jeruk gitu, Pak. Jadi Iya. Jadi wangi ya. Udah nggak bau lagi, Bu, ya, jadinya wangi gitu. Baik, Pak Nana, Bu Lina, saat ini etanol, jadi kita untuk mencampur atsiri tadi gitu. Jadi kalau nggak pakai etanol, dia agak ini gitu. Ya. Baik, Bu. Ya. Suaranya hilang, Ibu. Halo, Bu Lilis, itu mute-nya, unmute-nya barangkali suaranya nggak keluar. Oh, maaf. Ya, tadi kepencet soalnya saya ini sedang menerima tamu-tamu ya, jadi kadang kepencet. Ada Bu Ati mau masuk, ada Pak Amar mau masuk. Baik, Bu Lina, jadi sekarang sudah ada 44 partisipan di sini dan mereka sudah banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Tapi ini kan sebelumnya kita sudah datangkan Bu Ismariati, seorang master juga ini, juga kayu, beliau ketua dari KTH Dewi Sri. Terkait sekarang lagi marak COVID ini, jadi ngetren juga cuka kayu. Gimana nih Bu Is? Ada pengaruh nggak ke pemasaran di Dewi Sri? Enggak, Bu Is? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lilis atas waktunya. Salam kenal buat semua. Bu Lina, makasih banyak. Ya, alhamdulillah, saya bersyukur sekali cuka kayu sekarang menjadi berguna, sangat berguna, Bu. Ya, pemasarannya alhamdulillah saya banyak yang mesen gitu, Bu. Yang dari Jakarta juga. Katanya dari Ibu siapa ya, dikasih tahu dari Litbang, katanya kemarin ya ada yang pesen juga. Terus yang dari wilayah juga di sini, alhamdulillah banyak yang pesen juga, Pak. Jadi sekarang dengan adanya COVID ini langsung terasa drastis gitu ya perubahannya, Bu, dibanding dulu permintaan ini? Iya. Dulu ada sih yang ngambil gitu ya, dari wisata Angke itu. Oh, seperti itu. Ya dulu itu. Nah, cuman beliau sudah meninggal. Oh, begitu. Bu Haji Murninya, ya, Bu Haji Murninya. Ya, tapi sekarang alhamdulillah Corona membawa berkah buat saya. Oh iya. Ibu jual online juga, Bu? Ada jual online juga? Karena kita nih banyak dari seluruh Indonesia. Ternyata pemirsa kita di Ipindo Jabar TV ini sudah sampai luar negeri, Ibu. Ada pemirsa kita yang dari Amerika, ada pemirsa kita dari berbagai provinsi. Ibu jual online juga kalau ada mereka yang perlu? Iya. Oh, begitu. Online juga. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih, Ibu. Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali yang antri mau bertanya, tapi saya ingin memberikan apresiasi sebelumnya kepada Pak Tulus dan Bu Jaujah dulu. Sebelum kesempatan yang lain nanti akan dipimpin oleh Pak Nana diskusinya. Saya ingin Pak Tulus sama Bu Jaujah boleh on di mikrofonnya. Saya ingin menaikkan sesuatu. Oh ya, Bu Jaujah. Baik, Bu Jaujah, saya ingin berterima kasih sudah begitu membantu sekali untuk terselenggaranya acara ini. Bu Jaujah barangkali ingin menyapa Bu Gusmelina juga Bu Ois yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dipersilahkan Bu Jaujah atau Pak Tulus, silahkan. Ada yang disampaikan dulu. Bu Jaujah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, Bu Ois. Ya. Terima kasih kepada Bu Lilis yang telah memberikan waktu ya. Alhamdulillah apa yang dikatakan tadi oleh Pak Nana bahwa ada 3. Pertama Wida Iswara dan peneliti juga penyuluh, kami sudah berkolaborasi sejak tahun 2009. Dan mudah-mudahan cuka kayu ini, apa yang disampaikan tadi oleh Bu Ois, bisa bermanfaat dengan bimbingan dari para peneliti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Juga selain untuk desinfektan, kami juga melaksanakan demplot untuk di padi organik. Pak Tulus ada di situ ya, Bu? Pak Tulus ada di situ? Ada. Baik, dua sejoli yang insya Allah luar biasa. Pak Tulus, saya ingin tanya, kemarin tuh ada statement dari Pak Tulus. Pak Tulus bisa dengar saya dengan baik? Ya, Pak Tulus kemarin, aduh, ini dua sejoli. Pak Tulus, saya kemarin dengar statement begini, Bu Lilis kalau untuk pestisida nabatinya Murbei yang untuk sutra itu bagus pakai cuka kayu. Nah, teman-teman kan banyak yang penggiat sutra. Bisa disampaikan barangkali Pak Tulus di sini biar teman-teman juga tahu. Halo. Halo Pak Tulus. Halo. Halo Pak Tulus. Halo. Iya Pak Tulus. Tadi Bu Jauja bisa bagus ya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Tulus. Halo. Oh ya, Pak Nana agak terhambat kelihatannya Pak Tulus ini. Baiklah teman-teman sekalian yang sudah menunggu sekian lama ingin berbincang dengan Ibu peneliti juga Ibu Elis, saya serahkan kepada Pak Nana untuk memandu diskusi. Silakan Pak Nana. Baik, terima kasih Bu Lilis. Kita ngopi bareng ini semakin seru aja. Jadi sengaja settingannya seperti ini. Audien supaya tidak merasa ini adalah rapat. Ini hanya ngobrol-ngobrol saja. Tapi kita sengaja menghadirkan, perlu kami informasikan kembali. Jadi kita menghadirkan dari peneliti, dari pengguna, dari penyuluhannya. Barangkali kalau melihat pilar 3 tadi, masih kita perlu mengeksiskan dari Widya Iswara bagaimana pemerataan ini ke depan. Informasi teknologi ini. Jadi jangan sampai dari peneliti hanya boja wajah saja, hanya orang-orang tertentu saja. Pak Nana, supaya lebih. Pak Nana, maaf tadi saya lihat ada Bu Rina dari Rumpin. Mungkin nanti Bu Rina bisa sampaikan pesan ini kepada Widya Iswara. Bu Rina boleh bersuara? Bu Rina masih ada di dalam? Halo Bu Rina? Oh mungkin tidak menyimak. Silakan Pak Nana dilanjut. Silakan dilanjut, Pak Nana. Silakan. Halo. Halo, Pak Nana. Pak Nana mana ya? Halo, Pak Nana. Bisa dilanjut silahkan. Masih on? Pak Nana masih online? Halo, silahkan. Pak Nana ada di posisi mana ya? Halo, Pak Nana. Iya. Oh iya, silahkan Pak Nana. Ada trouble. Ya, silahkan Pak Nana. Ini peluang-peluang ini yang harus kita manfaatkan. Jadi rekan-rekan semua bisa supaya informasinya lebih merata ke semua pelosok. Jadi sekali lagi, kalau dulu kita juga pernah melaksanakan kaji terap bersama Gus Malina. Pada saat itu kita coba tentang organik ya, arang kompos. Jadi memang betul ikutan dari arang kompos juga bisa sebagai cuka kayu nanti kita kolaborasi. Jadi banyak manfaat sekali. Nah itu barangkali satu orang pakar ini bisa mudah-mudahan bisa menjawab permasalahan hadapi di. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita dalami, kami persilahkan. Jadi rekan-rekan dari lapangan yang lainnya kami coba buka session diskusi ini, kita ngobrol-ngobrol saja. Enggak? Kalau seandainya, iya, enggak Pak Yusuf, coba, iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Atur nuhun Pak Nana, Bu Lilis yang sudah menginisiasi untuk bisa bertemu dengan salah satu peneliti. Dan untuk Bu Is, saya pernah ke sana Bu ya, pernah ketemu di Subuhan ku Ibu. Beas Cianjur, awas. Ada juga ini wajah agak asing wajahnya nih Bu Endah ya dari Jawa Timur. Dari Madiun. Dari Madiun ya. Salam untuk Pak Samsi ya, untuk Pak Samsi pengurus Ipindo. Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan Bu Lina dari
peneliti. Yang pertama, kalau bisa kami juga dibekali dengan leaflet Bu, cara pembuatan atau apapun lah bentuknya, cara pembuatan untuk cuka kayu. Yang kedua, ini mungkin cuka kayu memerlukan alat-alat yang cukup mahal mungkin ya dananya, atau kami selaku penyuluh yang membina kelompok tani hutan dengan segala keterbatasan dananya, apakah ada teknologi yang sederhana untuk membuat cuka kayu sehingga kami bisa mengaplikasikan pembuatan cuka kayu dengan kelompok-kelompok tani hutan ya. Itu saja mungkin Bu Gusmanina, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk kelompok tani hutan sehingga potensi kayu yang ada di kelompok tani hutan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan cuka kayu dengan cara yang sederhana, yang bisa dijangkau dananya, biayanya oleh kelompok tani hutan. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung Bu. Ya, silahkan Ibu langsung saja. Ya, terima kasih Pak. Sebetulnya teknologi ini memang dialokasikan buat masyarakat ya, khusus untuk masyarakat. Gitu. Cuman bagi kami sebagai peneliti tentunya tidak bisa menjangkau semua gitu. Jadi ada informasi yang kami terima lalu kami respon. Itulah yang selama ini kita lakukan dengan beberapa kelompok, gitu, termasuk yang di Cianjur, yang di Banten, yang di Sumatera juga, gitu. Jadi ada info dulu dari kelompok, gitu. Jadi misalnya menyurati, kami ingin begini-begini misalnya. Jadi kami selalu merespon, gitu. Itu yang kami tunggu sebetulnya, gitu. Karena kita sendiri tentu terbatas ya, Bapak, untuk mengetahui di mana lokasi, di mana ada masalah. Jadi informasi atau surat kami tunggu dan kami insya Allah siap kapanpun gitu. Nah, tentang teknologi cuka kayu ini sebetulnya bagian dari teknologi arang terpadu. Jadi selama ini sejak beberapa tahun belakangan ini yang kita sosialisasikan adalah teknologi arang terpadu. Jadi cuka kayu itu bagian dari teknologi arang terpadu. Hanya salah satu. Sebetulnya ada produk lain gitu. Jadi yang jika kita aplikasikan secara terpadu itu akan lebih kita akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi gitu. Jadi di teknologi arang terpadu itu ada arang. Arang ini bisa dipakaikan untuk apa saja gitu ya, termasuk untuk sumber energi gitu, energi terbarukan. Kemudian dari arang ini juga bisa dibikin briket. Kalau kita lihat di supermarket, briket yang ada dijual di supermarket itu impor dari Kanada, kebanyakan Australia gitu. Padahal kita sendiri punya teknologinya. Kita tahu kita punya bahan baku yang banyak gitu. Teknologinya bisa gitu. Kenapa kita tidak? Nah, inilah yang harus yang jadi pemikiran bagi kami ya. Gimana caranya gitu ya? Nah, tentunya tidak bisa kami saja gitu sebagai peneliti, karena peneliti ini punya keterbatasan juga, tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu ya. Jadi yang harus bisa menjual itu masyarakat gitu. Nah, peneliti sendiri hanya menjual teknologinya gitu. Nah, adapun cara selain itu, jadi arang ini juga kita kembangkan seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, itu arang kompos bioaktif gitu. Nah, ini fokus ke tanah gitu. Jadi untuk membangun kesuburan tanah. Gitu. Jadi tanpa pemakaian pupuk kimia, tanpa pemakaian pestisida kimia, itu kita bisa memperoleh hasil yang minimal sama dengan penggunaan kimia tadi. Dan plot kita sudah ada dengan Bu Jojah, dengan Pak Tulus di Sukaresmi, itu sudah membuktikan bahwa tanpa penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia, hanya menggunakan arang kompos dan cuka kayu tadi itu, kita akan memperoleh hasil bahkan bisa lebih tinggi dari penggunaan budidaya secara kimia. Nah, inilah yang harus kita sosialisasikan, kita sebarluaskan, karena bahan bakunya ada di sekitar kita semua gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari ke counter pupuk atau counter pestisida gitu. Kita bisa buat sendiri gitu. Nah,
itulah yang Bu Jaujah, Pak Tulus sudah ahli itu caranya gitu. Jadi bisa disebarluaskan juga. Kemudian teknologi yang murah itu sebetulnya ada. Jadi untuk menghasilkan arang dan cuka kayu ini cukup pakai drum bekas. Nah, drum bekas ini ya kan nggak mahal atau Pak gitu. Paling berapa ya? Tergantung lokasi. Mungkin kalau di Bogor sekitar 200 sampai 300 ribu. Kemudian itu dilubangi. Contohnya ada di Bu Jaujah dan Pak Tulus. Nah, kemudian di bawahnya dilubangi. Kemudian caranya nanti ada brosur, ada ini nanti insya Allah nanti kita kirim melalui WhatsApp juga bisa. Kemudian hanya yang membedakan cerobongnya ini. Cerobongnya ini kalau yang sederhana kita ganti dengan bambu saja, tapi minimal 4 meter. Jadi dalam proses pendinginan, asap yang keluar melalui bambu tadi sampai di ujung dia akan berubah menjadi cairan karena dingin tadi. Jadi cairan tadi akan turun lagi kembali dan itulah yang kita tampung sebagai asap cair. Itu mudah sekali gitu. Jadi tidak perlu mahal-mahal. Tapi kalau hasilnya tentu akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang pakai tabung atau pendingin stainless gitu. Karena faktor pendinginan ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh. Jadi tetapi untuk satu kelompok itu sudah cukup menghasilkan karena kalau satu drum itu kita membuat asap cair, membuat arang dan asap cair, kita akan peroleh arangnya sekitar 20-30%. Kemudian asap cairnya juga sekitar segitu kita akan peroleh. Jadi satu drum itu kalau benar kita melakukan, kita akan peroleh asap cair sekitar 20 liter sampai 25 liter. Nah, itu tergantung bahan bakunya juga ya, kadar air bahan baku. Kalau bahan bakunya kering, tentu sedikit kita peroleh. Jadi sekitar 30% kadar air, kita akan peroleh sekitar 20-30 liter asap cair untuk satu drum tadi itu gitu. Dengan pendingin bambu. Jadi sebetulnya mudah, murah, dan caranya juga mudah, murah gitu. Itu Bu Eis juga sudah ahli gitu ya. Sudah ahli bagaimana caranya, bagaimana sudah berapa tahun lah Bu Eis itu yang membuat asap cair ini. Jadi saya pikir itu tidak akan menjadi halangan untuk Bapak tadi membuat juga kayu di tempat masing-masing. Demikian Bu Lilis. Ya. Baik, Ibu. Jadi sambil menunggu ada yang lain, jadi barangkali kami lebih penasaran lagi, Bu. Jadi seandainya si kelompok ini mau mendatangi ke penelitian, prosesnya seperti apa? Gitu. Jadi misalkan butuh suatu inovasi yang baru, apakah tidak menyalahi prosedural yang ditetapkan oleh itu Litbang itu? Seandainya ada seorang kelompok atau ya kelompok tadi bukan seorang kelompok tani yang ingin jemput bola ke Litbang itu seperti apa proseduralnya? Ya Pak, sebetulnya prosedurnya sederhana juga, bisa melalui komunikasi langsung, bisa melalui surat, bisa sekarang lebih ke saya nanti saya sebelumnya tahun-tahun sebelumnya di kantor di P3H itu ada kegiatan pengembangan gitu. Jadi di kegiatan pengembangan ini salah satu tujuannya adalah untuk diseminasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian. Yang banyak direspon itu memang arang terpadu ini. Cuman sejak tahun kemarin dan tahun sekarang itu tidak ada anggaran lagi karena ya masalah dana gitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan hal itu seperti yang kita lakukan tahun-tahun lalu. Jadi maksudnya tahun lalu kita mengadakan diseminasi di kelompok mana yang mengajukan untuk menerima teknologi ini, itu kita menyediakan satu set alat gitu. Jadi satu set alat
penghasil asap arang dan asap cair, kemudian juga sekaligus teknologi arang terpadu, termasuk aktivator pembuatan arang kompos bioaktif. Cuman dari tahun kemarin, nggak tahu tahun kedepannya juga, itu dana itu tidak ada lagi gitu. Jadi itu menyedihkan bagi kami karena tidak bisa ini dengan masyarakat lagi gitu. Nah itulah kalau. Tetapi kalau masyarakat punya ini, silakan komunikasi lah. Itu sederhana aja gitu. Nanti misalnya ke saya, nanti saya akan sampaikan ke pimpinan, nanti bisa direspon gitu. Seperti Gas gitu, Pertamina Gas yang di Jawa Timur, itu hanya melalui dia baca tulisan saya di internet, kemudian dia hubungi saya, ya sudah begitu saja, lalu saya lapor ke pimpinan gitu. Jadi nanti akan ada tindak lanjut setelah itu. Jadi, seperti itu saja Pak, jadi mudah sekali. Ya. Demikian Bu. Iya, Pak Nana, silakan Pak Nana, pemandunya Pak Nana silakan. Oh iya, barusan udah kita sedikit jelas kembali. Kemudian barangkali ada rekan-rekan yang lain yang ingin mencoba menanggapi atau memberikan. Ya, silakan Pak Amar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Ibu. Saya Amar dari Cianjur, Bu. Rekan Ibu Jawajan juga. Saya ingin informasi mengenai hasil turunan dari cuka kayu ini. Karena kalau berbicara masalah produk, tetap pada akhirnya yang kita butuhkan pasar, Bu, ya. Kalau sekarang ada corona menjadi barokah, ya alhamdulillah, dalam arti cuka kayu jadi laku. Tapi saya ingin ada informasi dari Litbang, karena kita harus yang paling penting keturunannya, Bu. Dalam arti pernah dulu di Cianjur dengan Pak Katsab yang sekarang sudah purna mau membuat ya katakanlah semacam produk sabun gitu, Bu, yang salah satu bakunya cuka kayu gitu. Karena terus terang pemasarannya kalau potensi apalagi di Cianjur Selatan, Bu, saya pernah tugas di sana, potensi untuk mengembangkan cuka kayu itu sangat besar sekali ya, bahan bakunya banyak. Tapi kami terus terang ada kekhawatiran andai kata nanti produknya ya katakanlah susah laku, kami sebagai penulis suka jadi agak beban juga gitu. Nah, barangkali saya ingin informasi mengenai turunannya itu, Bu, apakah sudah ada yang bisa diaplikasikan, katakanlah teknologi yang bisa dilakukan di tingkat tapak, misalkan untuk pembuatan sabun lah dari bahan baku cuka kayu. Mungkin ada informasi yang lebih baru, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak. Pak Amar. Dari Pak Amar. Ya, Pak Amar, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ya, sebetulnya asap cair ini bisa dikembangkan ke banyak produk lagi, gitu ya. Cuman basisnya itu memang asap cair, gitu. Di kita sebetulnya ada contoh di kantor, kalau Bapak punya waktu, ke Bogor, ke kantor kami, Bapak bisa lihat turunan dari produk-produk yang dihasilkan yang berbasis asap cair gitu, termasuk sabun. Sabun ini juga istimewa ya, bisa obat jerawat, bisa obat penyakit kulit, macam-macam lah yang menyangkut dengan mikroorganisme yang menempel di kulit itu bisa diobati pakai sabun gitu. Nah, cara membuatnya Bapak juga bisa datang ke kantor kami atau diminta teknisi kami saja sudah bisa bikin sabun itu, bisa diundang ke tempat Bapak juga boleh, mangga gitu. Nah, kemudian juga ada pupuk ya sudah, kemudian banyak lagi, justru bahkan ada pewangi yang semprot berkala untuk ruangan itu, kita juga sudah ada contohnya gitu. Jadi cuman kalau kami tidak hanya sekedar teknologi ya, menyediakan teknologi. Jadi untuk menjual tentu bukan kami lagi gitu ya. Jadi mungkin Bapak perlu promosi atau coba dulu dikasih sampel gitu. Nanti orang coba, kalau orang suka pasti dia beli gitu. Nah, kalau kami hanya sebatas menyediakan teknologi gitu. Kalau untuk pemasaran ya mungkin Bapak bisa
ke Bu Ois gitu. Gimana Bu Ois merintis dari awal sampai sekarang ada celah untuk jadi booming gitu asap cair. Padahal dulu memang mungkin sama dengan yang dipikirkan oleh Bu Ois ini, gimana udah menumpuk beribu-ribu liter gitu, tapi itu tidak membuat Bu Ois jadi surut gitu ya, jadi tetap produksi. Cuma pada saatnya sekarang ini jadi booming gitu, jadi semua keangkut dari Bu Oisnya. Nah itulah salah satu cara gitu ya. Jadi mungkin juga produk-produk lain yang nanti bisa dikembangkan yang berdasarkan asap cair itu bisa juga seperti itu gitu. Jadi tergantung promosi gitu, tergantung coba-coba nanti orang suka nanti pasti beli gitu. Mungkin begitu Pak. Nanti Bapak kalau ada waktu silakan ke kantor kami, bisa dilihat macam-macam produk yang turunannya dari asap cair. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Ya, ya terima kasih Pak Amar, terima kasih Bu Lina. Sekali lagi perlu kami ingatkan, jadi pada saat ini kita juga menghadirkan Ibu Ois sebagai produser cuka kayu di kelompok Dewi Sri Ciranjang. Jadi seandainya rekan-rekan ada yang hal-hal yang mendalami lebih jauh, kami persilahkan. Dan barangkali ada hal-hal yang masih... Pak Nana. Oh ya, silakan Pak Ikhwan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Lina, juga Bu Ois, Bu Jaujah yang pernah bersama-sama kita. Terima kasih Pak Nana dan Bu Lilis. Baik, kebetulan tadi menarik, tadi ada pertanyaan bagaimana pengembangan daripada atau pembuatan alat. Tadi sudah disampaikan sama Bu Lina dari sampai bambu. Ini kami hanya sharing pengalaman di kebetulan Sumedang itu kita udah ngembangin cuka kayu dan juga diawali dari kegiatan studi banding penyuluh kehutanan ke Cianjur. Itu juga pematerinya ada Bu Lina seperti itu dan beberapa teman di Litbang, difasilitasi oleh Bu Jaujah ke kelompok Dewi Sri. Terus ditindaklanjuti oleh kami didukung oleh dana peningkatan kelas KTH, sehingga KTH Motekar itu saya bawa ke Dewi Sri, ya Bu Is ya, itu ke sana dengan keterbatasan biaya. Alhamdulillah kami bisa bawa kelompok tani ke sana. Tujuannya untuk mencontoh daripada apa yang sudah diterapkan oleh Dewi Sri dalam pembuatan cuka kayu. Dengan keterbatasan dana yang ada, mungkin teman-teman juga tahu dana peningkatan kelas KTH itu berapa. Jadi dana itu dialokasikan untuk studi banding ke Cianjur, terus sisanya kami pergunakan untuk pembuatan alat cuka kayu. Kebetulan kami membuat alat cuka kayu itu cukup sederhana. Waktu itu juga dapat saran-saran dari Litbang, seperti apa yang disampaikan Bu Lina itu. Nah, kita akhirnya gunakan tong bekas juga, kita beli di sini di Sumedang, dan alat-alat lainnya. Itu kalau kita, waktu itu ya, ini berbagai pengalaman kelompok saya itu, habis biaya lah, karena dengan cerobong itu, yang penting cerobong itu yang harus dari plat, karena itu daya tahan panasnya. Dan juga tempat pembakaran alas bawahnya yang harus dari baja. Kalau hanya dari drum biasa saja, tidak tanpa dilapisi, itu daya panasnya cukup tinggi, jadi itu bisa tidak tahan lama. Nah, tapi alhamdulillah setelah dimodif-modif oleh para anggota KTH yang memiliki keahlian juga las dan segala macam, itu bisa dibuat. Kalau dari segi biaya tidak terlalu mahal seperti kemarin itu, karena memang juga pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani yang di luar upah hanya beli alat saja seperti itu. Jadi itu memungkinkan untuk dikembangkan seperti itu. Nah ini kebetulan ini juga dari Bu Endah Madiun kemarin juga ada nanya, nanti bisa di-sharingkan seperti itu. Nah, ini terkaitan yang satu hal ke Bu Lina, kami ingin menanyakan Bu, kebetulan kita di Sumedang itu di KTH Motekar itu memproduksi cuka kayu, juga cuka bambu dan juga cuka kelapa dari batok kelapa, bambu, kelapa dan kayu. Karena kemarin itu ada dari dari peternakan kemarin itu mau minta dari bambu, jadi kita coba layani. Nah ini dari segi kualitas cukanya, ada perbedaan nggak Bu, atau antara cuka kayu, bambu dan
batok kelapa gitu Bu, seperti itu. Dan juga kalau kaitan dengan COVID dijadikan disinfektan, itu lebih baik dari kayu atau bambu atau batok kelapa itu Bu. Itu saja dari saya untuk Bu Lina. Terima kasih Pak Nana. Iya, silakan. Ya, baik Pak Iwan. Ya, langsung ya Pak Nana. Silakan Bu, langsung aja supaya kita ngobrol. Terima kasih nih sharingnya Pak Iwan nih. Jadi jadi motivasi bagi kelompok-kelompok lain yang ingin memulai gitu ya. Jadi gimana Pak Iwan memulai, jadi mengembangkan di Sumedang gitu. Nah, untuk caranya yang mudah itu ya seperti Pak Iwan tadi. Jadi kalau cerobongnya itu bisa tidak harus stainless ya pakai bambu, tetapi cukup 4 meter itu akan lebih murah lagi gitu. Tetapi kalau memang ada dana ya memang lebih baik pakai stainless karena kita akan memperoleh hasil yang lebih banyak daripada yang pakai bambu. Kemudian perbedaan dari masing-masing bahan baku tentu ada perbedaan gitu ya. Tetapi itu tidak signifikan gitu, tidak menunjukkan bahwa ini begini itu begitu gitu. Jadi yang membuat cuka bambu itu lebih diminati sekarang sebetulnya ya yang membuat cuka kayu itu lebih tergantung kebutuhan maksudnya gitu. Jadi kita mau ke arah pestisida atau mau ke arah pupuk atau mau ke arah hormon gitu. Jadi kan dia ada 3-in-1 gitu fungsi dari asap cair gitu. Jadi kalau kita mengarah untuk pestisida itu kita gunakan bahan bakunya yang keras gitu. Misalnya batok kelapa, kayunya kayu keras, kayu rimba, misalnya jati ya enggak pohonnya ya, tapi limbahnya gitu. Limbah kayu jati, kemudian untuk Papua itu ada matoa, untuk Papua itu matoa yang kayu kerasnya itu. Nah, itu cenderung ke arah penggunaan pestisida. Jadi fenolnya tinggi gitu. Nah, kemudian kalau untuk kayu-kayu ringan, misalnya jinjing, kemudian limbah-limbah pertanian yang lunak-lunak itu lebih kepada pupuk dan turunan asam asetat gitu. Jadi makanya itu tergantung kebutuhan kita. Kita maunya kemana gitu. Jadi, kalau dicampur juga akan lebih bagus juga gitu. Justru kalau misalnya pengomposan justru bahan baku yang macam-macam itu lebih banyak. Demikian juga asap cair. Masing-masing itu memang ada bedanya, tetapi tidak signifikan. Nah, kenapa cuka bambu itu digemari sekarang? Karena itu berawal dari arangnya, Pak ya. Arang bambu ini memang istimewa dibandingkan dengan arang kayu lainnya gitu. Arang bambu ini kalau prosesnya sempurna itu kalau kita jentikkan itu dia berdenting gitu. Itu kalau nempel ke tubuh kita itu dia akan memancarkan sinar infrared. Itulah istimewanya arang bambu. Nah, berawal dari istimewanya arang bambu ini turunannya orang anggap juga ke cuka bambu gitu. Padahal yang istimewa itu arangnya gitu. Nah, jadi makanya arang bambu ini banyak digunakan untuk pakaian dalam, untuk membakar lemak. Ya, sekarang dijual kan rompi-rompi untuk bapak-bapak yang punya perutnya size-nya lebih besar gitu. Bisa menghilangkan gitu, bisa menurunkan. Itu teman di kantor ada yang nyoba gitu. Jadi dipakai rompi di dalam itu dilapisi oleh arang bambu. Jadi kalau dia kontak dengan tubuh berhasil. Sinar infrared, kemudian itu akan melancarkan sirkulasi metabolisme tubuh kita gitu. Jadi yang kelebihan lemak bisa berkurang gitu. Kemudian arang bambu dan cuka bambu ini juga kebetulan kita ada kerjasama dengan Lembaga Kanker Indonesia yang sekarang dikembangkan di Nauli, Sumatera Utara gitu. Jadi itu memang menggunakan khusus bambu gitu. Jadi arangnya arang bambu, cukanya cuka bambu. Dan itu sudah dicobakan cuka kayunya untuk mengobati ya, bukan mencegah, mengobati kanker payudara.
Dan sampai sekarang sudah 80%, bahkan sudah 90% ke arah penyembuhan. Makanya ini dikembangkan cuka bambu ini. Karena apa? Di sana juga karena bahan bakunya lebih banyak bambu gitu. Jadi berawal dari arang bambunya ini, jadi sudah paket gitu. Nah, itulah kelebihan bambu. Nah, kalau misalnya Bapak punya bahan baku serasa-serasa daun-daun, misalnya daun jati gitu ya, daun jati di Jawa Tengah itu kan banyak tuh. Jadi kalau dibiarkan bisa jadi pemicu kebakaran, bisa 6 bulan tuh bisa 30 cm tebalnya tuh serasa. Itu bisa dibikin juga gitu. Tapi itu ke arah pupuk gitu. NPK-nya lebih tinggi Pak itu daripada cair yang lain gitu. Jadi, nah itulah tergantung peruntukan kita gitu. Nah, bahan baku. Jadi memang kalau membuatnya kita bisa pisahkan. Jadi kalau ada orang yang butuh, kita tanya kebutuhannya apa gitu. Nah, kalau untuk ternak misalnya gitu. Kalau untuk ternak memang sebagai sterilisasi kandang atau campuran minuman ternak itu memang lebih baik kita menggunakan yang tadi itu. Bisa cuka bambu, bisa cuka batok kelapa atau kelapa. Ada kelompok kita di Pandeglang, Pak Subrata, mungkin Bu Jaujah, Pak Tulus sudah pernah ketemu ya. Itu yang dia kembangkan itu tangkai daun kelapa itu. Yang khusus dia asap cairnya tangkai daun kelapa gitu. Jadi dia macam-macamin. Sekarang dia sudah ekspor ke Korea gitu Pak. Jadi asap cair tangkai daun kelapa ini dicampurnya dengan pipang, dicampurnya dengan madu, kemudian dia kemas dalam botol, dan ini penyakit. Banyak orang yang datang ke sana membeli gitu, mencari gitu Pak. Jadi banyak penyembuhan di situ gitu. Akhirnya datang orang Korea, jadi itu jadi salah satu ekspor ke Korea gitu. Dia minta POM-nya sudah dapat izin semuanya gitu. Itu hanya kreasinya dia aja gitu Pak. Jadi dia coba, kemudian dianalisa, dia coba, dianalisa, akhirnya ketemu ya itu gitu. Dia dijual di botol-botol berapa 100 mili kalau nggak salah itu. Nah itu salah satu contoh. Kalau kami nggak kepikiran sampai ke sana, tapi malah kelompok yang kepikiran sampai ke sana, membuat satu produk obat yang bisa menyembuhkan banyak macam penyakit gitu. Itu luar biasa sekali gitu kelompoknya itu. Kalau Bapak nanti punya waktu bisa jalan-jalan ke Pandeglang, ke Menes gitu, dicari Pak Subrata gitu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa memotivasi bagi kelompok-kelompok yang lain. Oke, ada lagi Pak? Ya, barangkali cukup banyak jelas sekali. Jadi kita juga informasikan ini barangkali ada sharing informasi dari rekan kita nih, dari tamu kehormatan Bu Endah. Barangkali ada suaranya Bu Endah. Halo, Bu Endah. Sebentar saya on kan. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Ihsan yang sudah mengundang saya untuk ikut bergabung dalam diskusi pagi ini, ngopi ya. Ngobrol pagi. Ngobrol pagi. Terima kasih Teh Lilis juga dan juga Ibu. Mohon perkenalan. Saya baru menjadi penyuluh Bu, habis invasing tahun 2019. Nah, ini baru sekali saya. Nah, memang sebenarnya kalau informasi nggak ada, saya justru banyak pertanyaan dan ini sebagian juga sudah terjawab dari diskusi tadi. Kemudian tadi ya, ini kenapa saya tertarik? Ya kemarin pada saat awal-awal munculnya COVID itu, kami di grup Fahutan IPB ada muncul salah satunya cuka kayu yang mungkin kalau nggak salah dia di kementerian kemudian pakai untuk disinfektan di sana. Kemudian saya tertarik, kemudian saya cari-cari info, ternyata juga dapat informasi yang dari hasil penelitian yang ini di Cepu. Kemudian ya intinya sih saya ingin mencoba juga Bu. Mudah-mudahan nanti karena potensi di Madiun ini banyak, mudah-mudahan nanti ada yang petani kelompok yang bisa
kami ajak untuk sama-sama mencoba ini. Begitu mungkin ya, sementara. Iya. Terima kasih Bu Endah. Ya. Salam kenal dari kita. Ya. Ya, Pak Nana, terima kasih Bu Enta, makasih juga jauh-jauh dari Madiun. Saya dulu di sana lama sekali, 13 tahun, pernah bareng juga bermitra di sebuah NGO dengan Bu Enda, jadi udah soulmate banget lah. Saya manggilnya juga tante. Kabar tante. Pak Nana, hari ini ada juga Bu Rina dari Rumpin. Mudah-mudahan sih masih online. Bu Rina, tamu kehormatan juga ini, alhamdulillah ada Bu Rina. Iya, alhamdulillah kita nih semakin rame. Iya, mana Bu Rina? Ada Bu Rina? Ya. Assalamualaikum semuanya. Ya, ini dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rina. Bu Rina kan dekat dengan Widya Iswara. Gabung. Iya. Kemarin kan dekat ya dengan sedikit. Widya Iswara, dan sebetulnya kehadiran dari Widya Iswara juga bagian penting dari tugas penyuluh gitu. Kalau menurut Bu Rina sendiri gimana nih kita bisa bermitra gitu, Bu Rina? Ya, nanti coba kami sampaikan, Teh Lilis ya, nanti saya coba sampaikan ke pimpinan, karena kan kebetulan kalau BDLHK Bogor ini malah wilayahnya bukan wilayah Jawa Barat. Iya, jadi ini mungkin harus dikomandoin dari pusat gitu, apakah dari pusat diklat atau sesuai wilayah, karena biasa takutnya ada corok-corok gitu loh kalau istilahnya ya. Ya, jadi mungkin harus dibicarakan siapa yang akan gabung di Jawa Barat ini. Kalau ke Widya Iswara kami sih, kalau kapan-kapan memerlukan Widya Iswara kami, nanti coba kami fasilitasi, gitu siapa, kalau misalnya perlu Bu ini, gitu, untuk narasumber, nanti kami coba. Ya, tetapi kalau untuk ini nanti saya coba sampaikan dulu ke pimpinan ya. Oh iya, iya betul. Sebetulnya pimpinannya Bu Rina sekarang kan ahli benih ya, dan saya pernah kepikiran pengen mengundang beliau dalam kapasitas beliau sebagai ahli benih begitu, karena benih bersertifikat itu sangat penting sekali. Ya mungkin nanti bisa ada prolognya lah dari Bu Rina, siapa tahu beliau berkenan bisa ngobrol-ngobrol seperti ini, begitu Bu Rina. Bu Rina terima kasih atas kehadirannya. Ini di luar dugaan. Terima kasih. Ya silakan Pak Nana, saya kembalikan. Salam buat semua. Salam kembali Bu. Boleh ya. Barangkali masih ada dari rekan-rekan yang lain sharing informasi atau hal-hal yang menjadi permasalahan, kami silakan. Izin bertanya, Pak. Pak Yuda ya, silakan. Pak Yuda, mana? Silakan Pak Yuda. Ya, silakan. Di layar monitor kami belum nampak. Silakan Pak Yuda. Kalau dengar suaranya sih. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah menginisiasi acara ini, juga kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir. Sedikit pertanyaan untuk Bu Lina dari peneliti Litbang terkait dari cuka. Nah, kebetulan sekarang yang dibahas itu kan masih sebatas cuka dari proses destilasi. Nah, belum membahas cuka dari proses fermentasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada hasil penelitian dari cuka aren yang sudah dikembangkan oleh Litbang? Kemudian apa bedanya khasiat ataupun manfaat dari cuka dari proses destilasi dengan cuka dari proses fermentasi? Itu mana yang lebih baik? Tapi karena kalau melihat dari proses, saya lebih melihat kemudahan dari hasil fermentasi, meskipun mungkin secara uji mutu belum kita kaji karena masih terbatas prosesnya. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Yuda, suaranya mantap banget ya, karena Pak Yuda tuh suaranya berat gitu ya, jadi presenter bagus banget kayak berat, ya, betul. Silakan. Ya, sedikit informasi buat Bu Lina. Jadi Pak Yuda ini sudah lama, sudah berkecimpung di dalam pahang, istilah Sunda tema Bu. Jadi beliau sebagai produsen apa ya. Jadi pemanfaatan cuka dari lahang juga beliau barangkali sudah ini. Itu hal-hal yang menjadi permasalahan, kami mohon tanggapannya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yudani pertanyaannya. Ya, walaupun sebetulnya itu bukan bidang saya ya, cuka fermentasi itu tapi ada bagian lain khusus gitu. Nah, sebetulnya itu tergantung peruntukan ya. Kalau cuka aren ya, itu kalau di kita lebih difokuskan untuk menghasilkan bioenergi, harganya lebih mahal melalui fermentasi.
ya melalui fermentasi akan dihasilkan nanti untuk bahan biodiesel gitu. Jadi harganya lebih mahal ketimbang kalau kita masukkan cuka untuk makan gitu ya. Nah, kalau Bapak berminat untuk memperdalam bisa datang ke kantor kami, juga ada ahlinya. Nah, sebetulnya di Boalemo itu kan desa mandiri energi itu diinisiasi oleh kantor kita juga gitu, karena di sana banyak aren. Oh, kayunya hutannya lebih bisa disebut hutan aren ketimbang hutan campuran seperti yang di tempat lain gitu. Arennya banyak sekali. Kemudian ya itulah yang dikembangkan menjadi energi. Jadi itu sudah dipakai untuk kompor gas, pengganti gas LPG. Nah, itu teknologinya ada di kita gitu. Jadi itu sebetulnya sudah tahun 2000, sejak tahun 2017 sampai 2019 itu Boalemo itu ketiga hal yang jadi ininya gitu. Jadi bekerjasama dengan KPH setempat, kemudian dinas setempat, ya, termasuk provinsi juga itu sudah mengembangkan dari aren ini untuk pengganti LPG. Nanti kalau ingin perdalam, ya di kita ada ahlinya. Cuman sekarang ini kita tidak bisa memantau Boalemo itu karena ya terhalang dana tadi. Nah, kalau untuk cuka kayu gitu ya, peruntukannya jelas juga gitu kan, ya bisa untuk tanaman, bisa untuk manusia juga sebagai obat-obatan gitu kan. Kalau saya jujur, saya sering sekali terserang radang tenggorokan gitu. Jadi kalau sudah mulai itu pasti saya kumur-kumur dengan asap cair gitu ya, dicampur dengan air hangat gitu. Itu obatnya sekarang. Saya nggak pakai, kalau udah parah baru saya pakai obat dokter. Jadi banyak sekali manfaatnya di segala lini kehidupan kita gitu, asap cair ini. Nah kalau untuk cuka dari kelapa tadi ya mungkin lebih baik dikembangkan ke bioenergi. Karena masa depan Indonesia ini adalah bioenergi. Gitu. Jadi karena kekurangan kelangkaan di fosil, nanti Indonesia akan mengembangkan bioenergi. Gitu. Itu sudah menjadi khas dari Indonesia. Kalau Pak Yuda nanti berminat perdalam, silakan ke kantor. Ada ahlinya. Demikian, Bu. Ya, Bu Lina, sedikit mungkin karena ini masih seputar COVID, ya saya tertarik dengan kumur-kumur tadi. COVID kan juga tenggorokan ya, Bu. Apa ini juga salah satu nih pencegahan barangkali? Ya, bisa jadi. Cuma belum ada penelitiannya ya, Bu ya? Kalau belum ada penelitiannya dari aspek medis ya? Nah, kita tidak merasakan gitu ya, 3 kali 4 kali masalah tidak ditelan, dibuang lagi gitu ya. Oh iya. Gorok-gorok orang nanti dibuang lagi. Kalau saya baru saya telan gitu. Konsentrasinya Bu Lina? COVID ini kan anti asam nih, dia nggak suka sama asam kan. Iya. Dan insya Allah, kalau Allah mengizinkan itu mampus. Iya. Artinya gitu. 3/4 gelas air hangat, 3/4 gelas air hangat. Iya. Cair yang sudah disuling ya Bu ya. Nah, cair yang sudah disuling ulang. Iya. Itu sendok tengah gitu. Udah diaduk, kemudian udah kumur-kumur gitu. Itu bisa sekaligus sakit. Boleh diulangi Bu, barusan ada trouble masuk ya. Boleh diulangi, barusan ada konflik audio. Boleh diulangi 3/4 gelas air hangat ditambah dengan 1,5 sendok makan asap cair yang sudah disuling ya. 1,5 sendok makan yang sudah disuling ya Bu. Iya, baik. Iya. Sariawan juga bisa, sakit gigi. Iya. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Nana, kita sudah 1,5 jam on air. Oh iya. Iya. Iya, barangkali cukup seru. Kita tidak terasa 1,5 jam ngopi bareng, ngobrol pagi bersama narasumber kita, Bu Gusmalina, Bu Eis, dan tamu kehormatan kita dari Madiun, dari BDK Rumpi. Iya. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan dulu kepada Pak Ketua IPINDO. Ada di sini Pak Yusuf masih ada?
Masih. Pak Yusuf masih ada ya? Pak Yusuf, ini acara kita ini. Pak Yusuf ada. Masih ada? Ini barangkali ada tambahan, Pak Yusuf. Oh, ya, saya mau bertanya dulu sama Pak Yusuf. Pak Yusuf, kita ini kan acara kita ini sudah pernah dihadiri dari Kalimantan Selatan, kemudian dari Aceh, dari Jawa Timur, dari Madura Jawa Timur, kemudian sekarang ada dari Madiun dan lain. Mungkin ke depannya, tidak menutup kemungkinan ya kita berbagi ilmu lebih luas lagi, walaupun penyelenggaranya kita Jawa Barat, kita bisa menerima tamu-tamu dari luar juga. Gimana ke depannya kira-kira Pak Yusuf? Ya, silakan saja. Nanti kita bisa memperluas silaturahim dengan rekan-rekan kita di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini juga di kemarin hasil kita telekonferensi dengan Bu Kapus itu ditindaklanjuti oleh Bu Yumi. Nanti masing-masing provinsi juga akan ada jadwal khusus dengan Ibu Kapus, informasinya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim bukan hanya di Jawa Barat, nanti mungkin ada acara khusus lah ya, itu dengan mereka. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kemudian yang kedua, ini sebelum ditutup, mungkin besok itu Pak Kadis merencanakan ada kegiatan telekonferensi juga dengan salah satu kelompok tani hutan di Cimenyan, karena Cimenyan ini masuk kawasan Bandung Utara, dengan pola tanam pertanian yang banyak mengundang masalah, terutama dengan lahan kritis yang terus bertambah. Dan alhamdulillah ada salah satu kelompok tani pertanian kemarin merapat ke dinas dan dia bersedia untuk merubah pola tanamnya dengan pola tanam agroforestry. Dan kelompok tani ini bukan kelompok tani yang biasa, karena dia sudah punya penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai kelompok tani penangkar benih bawang merah tingkat nasional. Dan anak-anaknya masih anak-anak muda yang kreativitasnya cukup baik, inovasinya dia sudah menciptakan cara menyiram lahan dengan jarak jauh ya melalui HP. Nah, ini mudah-mudahan inovasinya bisa kita tangkap dan bisa kita aplikasikan di daerah. Nah, kemudian nanti saya hari ini juga mau langsung ke dinas. Kebetulan saya memang tiket di dinas dan ingin ketemu dengan Pak Kadis. Tadi mungkin Pak Kadis memang ada kegiatan dengan pejabat-pejabat yang lain sehingga tidak bisa mengikuti acara ini. Dan yang lainnya saya sudah berkomunikasi dengan ajudannya Pak Helmi, Kepala Badan BP2 SDM, untuk kita minta waktu Pak Helmi bisa telekonferensi. Mungkin nanti waktunya kita informasikan karena beliau juga sekarang sedang disibukkan dengan wabah COVID ini. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya. Kemudian nanti untuk tadi Bu Rina ya, Bu, mudah-mudahan kita bisa berkoordinasi dengan BDK Kadipaten sehingga kita bisa mengadakan telekonferensi dengan Widya Iswara Kadipaten. Ya, memang Kadipaten ini Jawa dengan Bali ya, Bu Rina, ya informasinya seperti itu. Dan terakhir mungkin permohonan maaf nih buat Bu Rina, kemarin saya kelupaan Bu, ketika ada telekonferensi dengan Bu Kapus. Mudah-mudahan yang lainnya juga, yang dari UPT Kementerian LHK, penyuluhnya bisa kita informasikan ketika kita akan mengadakan telekonferensi dengan Kepala BP2 SDM Pak Helmi Basalam. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita laksanakan. Itu saja mungkin sebelum saya juga akan meluncur ke dinas sambil ngintip ya nanti rapel TPP. Mudah-mudahan informasinya hari ini ada. Ya Bu Rina, terima kasih Bu. Itunya apa? Atas keikutsertaan dalam membuat seragam IPINDO. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh rekan-rekan kita di UPT Kementerian LHK. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 15 menit lagi kita sampai di 2 jam, kan Anda gimana? Kita akan sudahi saja. Closing statement saja dari saya sebelum nanti silakan. diserahkan ke Bu Lilis. Ya. Jadi ngopi pagi ini cukup serius, cukup santai, dan juga cukup bermanfaat sekali barangkali
Untuk itu kami haturkan banyak terima kasih, terutama buat narasumber Bu Gusmalina, kemudian Ibu Is dan tamu kehormatan yang lain serta rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapat kita bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi jazakallahu khairan katsira. Mangga Bu Lilis kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Gusmailina, Bu Is, Pak Ketua dan yang lainnya. Tidak ada sedikit pun tanda terima kasih yang bisa kami sampaikan, kecuali doa. Kami berharap semoga ini akan jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membukakan pintu jannah bagi Bapak Ibu sekalian. Saya yang bertugas di Himayati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, juga dari tempat yang lain. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.